sebagai sebuah keniscayaannya. Jadi setiap masyarakat itu bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya itu berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosiologi. Mungkin bisa kita singkatkan lagi, stratifikasi itu adalah suatu kebutuhan dari sebuah sistem, dan perlu kita garis bawahi lagi itu, stratifikasi itu bukan tentang seseorang yang menempati jabatan tertentu, tapi tentang posisi sosial dalam sebuah sistem. Nah, setiap posisi bisa dijelaskan kayak ada butuhan, kayak ada jantung, hati, ginjal, dan sebagainya. Jadi intinya kalau salah satu di antara posisi Jadi teori selanjutnya adalah teori gender. Teori gender itu adalah teori yang membahas tentang perbedaan peran, fungsi, status, tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil dan dari bentuknya sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dalam masyarakat. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi keluarga.
sehat, yaitu dalam kondisi fisik yang sehat, sistem dan fungsi reproduksi, serta mental dan emosi. Orang yang adalah orang yang edukasinya itu dapat dengan cara mengenal anak dengan pendidikan dan lain-lain, yang mana keluarganya juga dapat berperan membentuk mental awal anak dalam menghadapi dunia luar agar anak lebih siap dan mampu bersaing secara global nantinya. Dan keluarga membentuk karakter anak untuk menghadapi kehidupan bersosial. Fungsi yang ketiga adalah fungsi sosialisasi. Fungsi ini adalah manusia yang mana tidak bisa hidup sendiri tanpa mendapat orang lain. Dalam hal ini, berarti juga keluarga sangat penting dalam sosialisasi setiap anggotanya. Masing-masing anggota keluarga mampu belajar bersosialisasi dengan sesama individunya. Contohnya kayak seorang kakak memiliki ayah ibunya juga baik lah gitu. Terus dengan adanya hubungan sosial yang baik ini, maka anggota keluarga tidak dapat mendapatkan nilai sosial yang baik itu di lingkungan masyarakatnya nanti. Terus ada juga nilai yang harus kita lakukan dalam perubahan keluarga dalam fungsi sosialisasi dan independensi, yaitu kebebasan untuk bertindak secara independen dengan menalar dan membuat keputusan dan independen dari orang lain. Yang kedua adalah fleksibilitas, yaitu mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi dimanapun Anda berada. Nah, anak fleksibel biasanya mau menerima dan bergaul dengan orang lain. Yang ketiga adalah kebanggaan, adalah perasaan senang yang rasakan ketika menyelesaikan pekerjaan atau pekerjaan yang bermanfaat dan berhasil mencapai apa yang kita lakukan. Yang keempat ada ketekunan, yang berarti memberikan waktu dan tenang untuk menyelesaikan tugas-tugas serta mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kelima yaitu kreatif. Nah, kreatif itu adalah seseorang yang berhasil itu menemukan dan dapat mengembangkan banyak cara dan ide yang akan dilakukannya. Yang keenam adalah tanggung jawab, yaitu mengetahui yang selanjutnya kita sampai bekerja sama terus yang keempat adalah ekonomi.
keluarga itu berfungsi dengan baik, ia akan dapat melakukan fungsi perlindungan anggotanya dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga melindungi setiap anggota dari perilaku yang merugikan dan memastikan bahwa keluarga itu merasa nyaman dan terlindungi dari ketidaknyamanan. Terus fungsi perlindungan ini juga memiliki nilai yang harus dikomunikasikan dan diterapkan oleh keluarga. Sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Faktor yang pertama adalah Dan kalau dalam pendidikan, itu dalam pandangan teori nativisme itu hanyalah kayak sebatas untuk pengembangan bakat saja. Jadi oleh sebab itu teori dalam ilmu pendidikan disebut kayak pesimistis pedagogus. Itu adalah teori empirisme itu berlatar dengan teori nativisme karena
diperoleh oleh faktor pembawaan sekaligus juga oleh lingkungan. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan teori perubahan sosial. Teori yang pertama yaitu teori evolusi, atau bisa kita sebut dengan evolutionary theory. Teori ini juga terbagi atas teori evolusi unilinear dan multilinear. Kalau teori evolusi unilinear ini beranggapan bahwa perubahan sosial itu memiliki arah tetap serta tahapan yang sama. Jadi perubahan ini itu perubahan pada teori ini dilalui oleh semua masyarakat yang dimulai dari tahap perkembangan awal yang sederhana menuju ke tahap perkembangan yang sempurna. Terus sementara itu teori siklus ini melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui oleh setiap masyarakat. Pada teori ini, proses perubahan masyarakat tidak berakhir pada tahap terakhir aja yang sempurna, melainkan berakhir pada tahap kehancuran. Kemudian berputar kembali pada tahap awal untuk peralihan atau perubahan. Terus teori yang ketiga yaitu teori fungsionalis. Teori fungsionalis itu beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Terus perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat yang lain juga. Soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan proses terjadinya perubahan sosial. Sehingga unsur budaya asli diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Kemudian budaya asing itu masuk dan bisa diterima dengan masyarakat. Budaya asing itu kan bisa masuk diterima masyarakat, itu kan tergantung bagaimana cara masuk budaya tersebut dan jangka waktu penyesuaian tertentu. Terus yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi itu yaitu proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Jadi proses perubahan sosial ini kemudian akan menghilangkan budaya tersebut atau mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat. Asimilasi ini juga muncul agar mencapai suatu tujuan yang sama antar gelombang demi kepentingan bersama. Terus yang keempat adalah akomodasi. Akomodasi ini adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar
golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Terus bahwa perubahan sosial ini juga dapat disebabkan dari berbagai pengaruh dan berdampak kepada perubahan struktur organisasi dan hubungan sosial di dalamnya yang dapat kita pelajari dari buku-buku perspektif perubahan sosial pada buku perspektif perubahan sosial yang mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.